Rafli, Hikmah Puji, Syafatul Mirzana, Berangka, Izin, Nurul Baiti, Yati Kotul, yang belum saya panggil? Oke, Nisfatul Hikmah. Ya anak-anak, kita menuju pertemuan yang kedua ini akan membahas tentang kebijakan dan strategi dari masa khalifah. Kemarin pembahasan kita tentang proses pengangkatan khalifah, pengangkatan Abu Bakar, pengangkatan Umar, Utsman dan Ali. Dan untuk yang pertemuan ini akan membahas tentang kebijakan dan strategi dari khalifah. Oke, saya akan bagi, nanti akan menjadi 4 kelompok. Berarti satu-satu akan ada yang 2 berarti ya. Oke. Berarti berhitung saja 1, 2, 3, 4, 1 gitu ya. Dari pojok. 1, 2, 3, 4, 1. Oke, yang kelompok 1 nanti di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Iya, Pak. Kelompok 1 akan membahas tentang kebijakan dan strategi Abu Bakar. Untuk yang kedua membahas tentang kebijakan dan strategi Umar. Yang ketiga Utsman, dan yang keempat Ali. Ada yang mau ditanyakan? Ya, gimana? Pak. Yang kelompok Boleh Pak. Boleh. apa tadi jadinya, Pak? Yang kelompok 3 Utsman sesuai. 4 Ali. Oke, saya beri waktu untuk mengerjakannya. Silakan bisa browsing dulu, nanti bisa dipaparkan diskusinya. Gimana, ada yang kesulitan apa enggak ini? Maksudnya Pak. Sudah. Oke, dipersiapkan jawabannya. Sudah ini Mbak. Sudah, Pak. Oke. Dari kelompok 1 sudah atau belum? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah. Sudah, Pak. Oke, silakan bisa. Ada yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Ini akan dapat berikan nilai lebih ini kalau yang mau pertama ini. Ayo, siapa? Coba yang berani angkat tangan. Ini sudah apa belum ini kalau ada diam semua ini? Sudah. Oke, kita urut saja dari kelompok yang pertama dulu. Silahkan bisa maju ke depan. Nanti gantian. Kelompok 1 mendapatkan tentang kebijakan dan strategi Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran. Jadi ketika pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau melakukan pembukuan Al-Quran. Karena kan pada saat wafatnya Nabi Muhammad SAW itu
belum terjadi pembukaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu masih tersebar di sana di sini, ada yang masih di batu, ada yang masih di kulit, ada yang masih di pelapak kurma. Terus pada masa Khalifah Abu Bakar ini dilakukanlah pembukaan Al-Quran agar mudah dipahami, mudah dipelajari oleh umat Islam. Kemudian yang kedua yaitu perluasan wilayah, karena Abu Bakar ini mempunyai misi untuk mewujudkan atau meneruskan cita-cita Rasulullah untuk memperluas wilayah Islam hingga ke penjuru dunia. Itu Pak, terima kasih. Aplaus untuk teman kita. Itu Mbak Ani sama Mas Rafli itu nggak memberikan apresiasi buat teman kita ini. Oke, selanjutnya dari kelompok 2 sama depan. Kebijakan dan strategi dari yang dikeluarkan dari Khalifah Umar bin Khattab, yaitu pengembangan wilayah Islam, yaitu melanjutkan pengembangan wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai dari masa Abu Bakar. Kemudian mengeluarkan undang-undang mengenai ketertiban pasar, ukuran jual beli, mengatur kebersihan jalan dan lain sebagainya. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini nanti teman-temannya akan saya tanya kembali biar ada respon, memperhatikan teman yang sedang maju atau tidak. Jadi kemungkinan bukan hanya materi yang didapatkan saja. Nanti bisa Mas Rafli saya tanyakan tadi kebijakan dan strategi dari Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Oke, selanjutnya Khalifah Utsman. Yang pertama perluasan wilayah. Pada masa Utsman juga terdapat perluasan wilayah seperti lanjutan sudah dilakukan Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia, serta di wilayah Asia kecil seperti Laut Hitam, Pulau Siprus, Rhodes, Tunisia, dan Libya. Yang berikutnya standarisasi Al-Quran. Pada masa Utsman, standarisasi berupa perihal cara baca Quran atau qiraat seperti Fatah, Rom, Jumlah, dan lain sebagainya. Yang berikutnya pengangkatan pejabat negara. Pemerintah Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada tahun terakhir masa khalifahnya muncul perasaan tidak puas karena lanjut faktor yang banyak kecewa karena banyak pejabat negara. Yang berikutnya pembangunan fisik. Pada masa Utsman dibangun sebuah bendungan besar untuk menjaga arus banjir dan mengatur pembagian air ke kota-kota, dan juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas Masjid Nabi di Madinah. Oke, aplaus untuk Mas Rafli. Oke, jangan lupa disimak ya anak-anak. Nanti kan akan saya tanyakan kembali. Ya, yang selanjutnya Khalifah Ali. Ayo. Kebijakan dan strategi Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu yang pertama penggantian pejabat lama dengan yang baru. Kan pada masa Utsman itu banyak pejabat yang diambil dari keluarganya sendiri, yaitu diganti. Kemudian penarikan kembali tanah hadiah. Pada masa Utsman juga tanah-tanah masyarakat sekitar itu ditarik, tapi itu untuk kepentingan keluarganya sendiri lah. Di hari ini yang tanah-tanah yang ditarik itu dikembalikan, tetapi masuknya ke kas negara kayak gitu. Terima kasih. Oke, aplaus untuk Mbak Nis. Oke, mungkin waktunya sudah habis. Nanti tugas kalian itu satu sama lain harus saling komunikasi. Maksudnya nanti semua kebijakan dan
Menjaga dari khalifah itu kalian hafal besok bisa di apa namanya dikumpulkan di meja bapak. Lalu tugas selanjutnya mencatat ibroh dari pelajaran yang bisa kita ambil dari masing-masing khalifah. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, itu saja dari bapak. Kurang lebihnya bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.